Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, tidak terasa Lebaran tinggal menghitung hari. Tradisi umat muslim di Indonesia adalah menggenapkan Ramadan dengan mudik atau pulang kampung ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan juga handai taulan. Nah, sudah selayaknya bagi kita para pemudik untuk mengambil contoh adab safar dari panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja kita berharap mudik tidak hanya sekedar tradisi saja, tapi juga mengundang keberkahan dan juga bernilai ibadah. Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait mudik berkah bernilai ibadah bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Pak Kiai? Kalau ngelihat ingat mudik sehat. Sehat ya? Saya juga jadi semangat, karena saya juga mudik Pak Kiai. Karena akan Masya mudik, Allah. Nanti ya. kita bahas ya. Baik, supaya baik. mudik nggak sekedar jadi Ya. perjalanan saja, tapi juga ada nilai ibadahnya. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini maupun tema yang lain, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bicara soal mudik kita bahas dulu nih ya. Ya. Sebenarnya mudik ini kan memang tradisi kita ya. Mudik itu tradisi dan budaya. Budaya kita ya. Iya. Tapi kalau kita bicara Rasulullah pun juga nggak mudik dulu. Iya, Iya kan? Rasulullah tidak mudik Tidak ada karena waktu itu kan tidak budaya-budaya itu. memungkinkan untuk pulang ke kampung halaman Rasulullah yang masa itu boleh jadi masih dikuasai oleh orang yang Iya, berbeda iya, keyakinan iya. dan memusuhi Nabi. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa semua aktivitas manusia itu dalam agama itu kan bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan itu nanti nilainya dalam catatan Allah itu bergantung kepada niatnya. Maka mudik tradisi khas Indonesia. Iya. Tidak ada di dunia ini orang bermacet-macetan seperti kita mudik, kita masuk ke misalnya di jalan darat ke rest area, itu toko-toko kan seperti dirampok ya, Iya. habis karena Masya begitu Allah. banyaknya orang. Ya, nah itu kita katakan apakah itu bisa bernilai ibadah? Jawabannya pasti bisa. Ketika kemudian itu dibingkai dengan tujuan yang mulia. Misalnya, apa sih tujuan besar dari mudik? Pasti orang tanya, orang dulu membahasakan mudik itu kan pulang kampung. Iya. Kembali ke kampung halaman. Mencintai kampung halaman itu kan juga bagian dari ajaran agama. Rasulullah ketika hijrah, itu kan mata beliau itu tidak henti-henti melihat ke kota Mekah. Gitu loh. Rasul bahkan ketika meninggalkan Mekah itu mengatakan, engkau adalah kota yang sangat aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu itu ya memusuhi saya tidak akan meninggalkan kota Mekah. Begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, Nabi juga mengatakan, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, tolong berikan kepada saya rasa cinta kepada Madinah. Kahubbina Makkata. Sebagaimana dahulu saya mencintai Mekah. Jadi orang yang merindukan kampung halaman itu adalah sifat manusiawi yang dibenarkan oleh agama. Selanjutnya, untuk apa sih dia pulang ke kampung halaman? Itu biasanya jawaban pastinya adalah bersilaturahmi. Silaturahmi itu kan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama. Yang pertama silaturahmi kepada orang tua yang masih hidup. Iya. Itu tanda birrul walidain. Kemudian ada yang bersilaturahmi ke makam orang tua. Iya. Ziarah kubur itu diperintahkan loh oleh agama. Yang selanjutnya adalah berziarah kubur itu kan bagian dari bakti kita kepada orang tua. Ada sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini biasa berbakti kepada kedua orang tua saya. Tapi sekarang orang tua saya sudah meninggal. Apa saya masih punya kesempatan? Banyak, kata Nabi, kesempatannya. Mendoakan. Mendoakan dari rumah bisa nggak? Bisa. Tapi pasti punya rasa yang berbeda. Betul. Saya sering membawa anak saya ke kuburan kakek saya, ke kuburan nenek saya. Kemudian saya bercerita kepada mereka, inilah asal usul kita. Dari sini kita berasal, beberapa dan semuanya. Itu mendapatkan hal yang luar biasa. Kemudian mendoakan kakek, nenek, itu kan bagian dari bakti seorang anak. Selanjutnya adalah bersilaturahmi dengan handai tolan. Bisa jadi saudara, bisa jadi teman, bisa jadi teman orang tua. Betul, Bukankah ini teman juga orang tua. bagian dari bakti kepada orang tua? Dulu Sayyidina Abdullah ibni Umar itu pernah di satu jalanan bertemu dengan orang Badui. Kulitnya hitam dan tidak mencerminkan ini adalah orang penting.
Beliau turun dari kudanya dan orang itu digendong naik ke atas kuda beliau. Beliau turun dan menuntun kuda itu sampai masuk ke satu perkampungan dan orang itu sampai kepada tujuannya. Murid-murid Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, "Guru, orang yang tadi kau perlakukan dengan mulia itu siapa?" Karena mereka merasa itu bukan guru, bukan orang penting lah. Kata Abdullah bin Umar, "Kalian tahu mengapa saya begitu hormat kepada orang tua tadi? Inna abah hadzal rajul." Karena bapak, bukan orang tadi, Iya, bapaknya bapakku. orang ini karena hibban li Umar. Adalah sahabat Umar bin Khattab, ayah saya. Karena ayah saya bersahabat dengan bapaknya, maka saya harus bersahabat dengan anaknya. Nah, ini ketika kemudian mudik diartikan seperti ini luar biasa kan? Apalagi kalau pulang kampung bawa uang pasti. Bawa angpau. Bawa angpau. Masya Itu Allah. bukan saja berbagi sedekah, tapi juga menggerakkan Iya. roda ekonomi. Sehingga pedagang di kampung punya penghasilan lebih. Dan senang kan, kayak tukang bakso, saya sering pulang ke Malang, ke kampung ibu saya. Itu kalau kami semua pulang sekeluarga, itu kadang-kadang manggil tukang bakso kan, ya langsung dagangannya habis. Karena begitu banyaknya yang beli. Apa Iya. kata tukang bakso? "Saya senang banget Pak Faiz, kalau Bapak sekeluarga pulang. Kenapa? Saya nggak capek-capek dorong. Asal saya sudah tek, 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 habis sholat raweh atau malam hari setelah jam 8 malam. Bapak panggil saya, makan semua orang, langsung habis saya pulang." Itu kan juga bagian Iya. dari sesuatu yang mendatangkan pahala. Karena tukang bakso ini pasti menunggu saya di Iya. lebaran kali ini. "Kapan Pak Faiz pulang ya? Iya, Nanti iya, iya. dagangan saya cepat habis," dan sebagainya. Nah, ketika mudik dan pulang kampung diisi dengan kegiatan seperti itu, kemudian diniati dengan niatan yang seperti itu, maka mudik tadi pasti bernilai ibadah. Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik ya. Tapi sebelum sampai ke kampung halaman, selama perjalanan kan juga Iya. ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa banyak belajar juga, Iya. yang juga kita bisa dapat pahala perjalanannya begitu ya. betul, Apa betul. saja yang kemudian dicontohkan Rasul? Pertama, memilih waktu yang tepat Nah, memilih waktu untuk yang tepat. melakukan perjalanan. Oke. Misalnya gini, ada orang yang bukan saja lebaran mau di kampung, tapi mulai puasa. Dia pas dapat cutinya misalnya sudah 10 hari terakhir. Iya. 10 hari terakhir itu ada malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Apakah dia bisa melaksanakan itu dengan baik atau tidak? Kalau tidak bisa, misalnya, maka cari kalau pulang kampung itu yang tanggal genap. Betul, itu Gitu loh. pertimbangan Kayak ya. orang Iya. sholat, nggak bisa berdiri kan Duduk. duduk, nggak bisa duduk berbaring. Oke, saya tetap harus pulang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah yang malam-malam apa ini genap, sehingga ketika malam ganjil dalam kondisi yang baik. Kalau seandainya itu bertepatan Iya. dengan malam ganjil, sempatkanlah misalnya di kereta api. Ya, biasa kan orang kalau sekarang sambil jalan pasti di telinganya ada sesuatu yang menempel Headset sepanjang dan perjalanan earpiece, ya dan kan? melihat itu. Iya, iya. Nah, oke, nanti begitu malam ganjil bisa nggak itunya dilepas? Kemudian dia berzikir di kereta api sambil mengatakan, "Ya Allah, saya melakukan safar untuk bertemu dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya itu hiburannya sekarang, ya Allah, ngelihat cucu. Ini cucu saya bawa semuanya ke hadapan orang tua saya. Maka untuk sampai ke sana, saya perlu naik kapal laut." Kan tidak semua orang Iya, bisa mampu iya. beli tiket pesawat. Tidak semua orang ada jalan tol Trans Jawa. Kami di laut, ya Allah, tentu beribadah tidak senikmat ada di rumah. Tapi niatan saya safar itu untuk menggembirakan kedua orang tua saya, bertemu dengan cucu-cucu, berkumpul dalam kehangatan keluarga, baca satu malam Robbil firli Oh, wali Masya Allah. walidayya. Itu juga diantara resep supaya kita tidak kehilangan momentum Lailatul Qadar, tetapi juga tetap bisa pulang sesuai dengan ketersediaan tiket yang bisa kita dapatkan justru di malam ganjil. Itu yang pertama. Jadi yang paling utama itu Pilih adalah waktu, ya. memilih waktu untuk melakukan safar yang panjang, ya. Yang kedua tentu persiapannya kan. Persiapan safar itu misalnya membutuhkan pakaian untuk sholat, Iya. ya kan? Karena nanti di rest area mungkin yang perempuan tidak tersedia mukena dalam jumlah yang cukup, atau boleh jadi masjidnya juga nggak cukup. Apa salahnya bawa sajadah? Nanti saya sholat menggelar di samping mobil, kan begitu. Kalau misalnya nanti di rest area itu padat sekali,
tapi saya masih punya uang yang cukup dan ada bagasi yang memungkinkan untuk membawa air mineral. Saya wudhu pakai air mineral. Mahal memang, tapi saya uangnya masih pantas lah untuk berwudhu dengan menggunakan air mineral. Kalau misalnya pada satu masa khawatir air mineral juga tidak tersedia karena begitu banyaknya orang, maka menyiapkan debu untuk melakukan tayamum. Ya, itu adalah cara yang seharusnya diingat buat orang yang akan melakukan safar. Kemudian buat kepala rumah tangga, dia kan punya tanggung jawab terhadap anak istrinya. Ia menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam safar. Rasulullah itu kalau melakukan safar, itu selalu mengecek dan meneliti perbekalan. Padahal kalau Nabi mau delivery, kan GoFood dari surga itu. Jibril, haus, apa sulitnya kan? Tapi Rasulullah tetap mana bahan makanan kita, mana kambing yang dibawa, mana kendaraan yang dipilih untuk melakukan perjalanan. Jadi kita juga punya seperti itu, prepare yang baik. Kepala rumah tangga mengecek mobilnya dan seperti itu. Dengan tujuan, oh iya ini bannya tipis, harus saya ganti. Ini keluar uang lagi. Tapi niatkan, ban yang saya beli ini untuk menggembirakan orang tua saya melihat saya dan anak cucunya. Masya Allah. Itu contoh banyak lah. Kalau kita detailkan, itu betul. Semua yang kita lakukan dalam perjalanan itu bisa, semua bernilai ibadah. Bisa bernilai pahala. Ibadah. Masya Allah. Kita akan bahas lagi Pak Kiai. Setelah jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya, apakah kalau kita hendak mudik itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa? Misalnya kita mau berangkat pagi-pagi, itu kita harus sarapan terlebih dahulu. Ataukah karena kita sudah memiliki rencana untuk mudik, itu diperbolehkan untuk tidak ikut berpuasa? Dalam hal ini tidak mengucapkan niat dan juga tidak ikut sahur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mbak Zulfa, Pak Kiai. Segmen kedua ini menarik ya. Itu juga jadi mungkin jadi banyak pertanyaan juga bagi orang lain. Yang pertama diluruskan dulu ya. Apakah mudik boleh membatalkan puasa? Itu tergantung jaraknya gitu. Kalau mudiknya saya rumah di Jakarta misalnya, terus mudiknya ke Cibubur, ya itu kan tidak boleh membatalkan puasa. Walaupun saya katakan kemana, saya sedang mudik ke Depok, saya tinggal di Jakarta, di Bogor, itu tidak boleh bukan karena mudiknya kan, karena syarat untuk mendapatkan keringanan tidak berpuasa itu tidak terpenuhi. Kan harus ada jarak tertentu. Katakan kita ambil yang moderat itu sekitar 80 sampai 85 km hati-hatinya. Tetapi kemudian pertanyaannya, ini yang sering terjadi. Kalau saya sudah mau melakukan safar, katakan perjalanan cukup jauh, misalnya ke Surabaya, menempuh jalan darat. Oke, saya sudah bisa memastikan bahwa saya memang tidak mampu untuk berpuasa. Atau memang sedari awal niat rukhsah kan. Musafir itu mampu tidak mampu, boleh kan nggak puasa? Karena bukan soal mampu atau tidak mampu. Tapi memang safar itu yang membolehkan orang tidak berpuasa. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian meninggalkan sahur? Jangan. Kalau dia bisa tetap melakukan sahur, karena hadis Nabi mengatakan fa inna fis sahur, ada yang membaca fa inna fis suhur. Baca dua tuh, ya. Kalau suhur itu makanannya, kalau sahur itu aktivitas melakukan makannya. Itu mendatangkan barokah. Jadi makanan sahur itu mendatangkan keberkahan. Aktivitasnya juga mendatangkan barokah. Kalau merasa mampu dan tidak mengganggu apapun, sekalian bangun subuh kan, ya ikut saja sahur. Itu yang pertama. Kemudian perkara sarapan. Sebetulnya sarapan yang dilakukan itu untuk apa? Ini kan kita harus menjawab secara detail. Dan fikih itu berhadapan dengan realita, bukan teori. Nah, misalnya gini, saya ketika melakukan perjalanan biasa, nggak sarapan bisa kok. Nanti makan siang. Atau selama di perjalanan cukup nyemil biskuit kecil atau minum air, saya tidak kemudian kehilangan tenaga.
maka saat itu yang pasti sebelum saya keluar dari rumah, saya tidak boleh melakukan sarapan karena saya punya kemampuan untuk itu. Tapi ada orang yang punya penyakit lambung, yang kalau dia tidak makan dalam rentang waktu yang panjang, itu mengakibatkan dia sakit dan ada kesulitan ketika dia sakit. Sementara dia pulang itu sudah H-3 Lebaran. Yang kita tahu padatnya kendaraan luar biasa, mencari rumah makan juga tidak mudah, sulit. Maka ketika dia khawatir untuk itu, dia makan. Mulai dari rumah, karena dia tahu bahwa nanti dia tidak mungkin untuk melakukan itu. Tapi bagi orang yang mampu, itu tidak boleh dilakukan. Saya juga dulu ketika anak-anak masih kecil, saya biasa membiasakan gitu. Sayanya tidak makan. Tapi anak-anak, bahkan yang belum balik, saya suruh sarapan kan. Karena kamu nanti nggak kuat nak masuk angin, nanti kan kita bisa mampir. Belum tentu bisa mampir. Tapi saya dengan istri saya kan tetap berpuasa. Nah, itu yang harus menjadi rambu masing-masing. Kemudian bicara lagi tadi misalnya tentang niat puasa. Udah nggak usah niat aja sekalian gitu. Tetap diniatkan puasa. Kalau misalnya orang yang kayak tadi kan, dia masih bisa menahan, nggak sarapan nggak apa-apa, maka dia punya kesempatan kan untuk tetap berpuasa sampai jam 10 kan. Soal nanti jam 10 dia bertemu dengan rumah makan dan dia tahu perjalanan masih panjang dan dia tidak mau membatalkan puasanya, kan itu sah-sah saja. Jadi tidak kemudian saya mau langsung tidak niat puasa, tidak sahur, nggak kayak gitu. Nah, ini yang perlu perhatikan. Jadi intinya sebenarnya nggak apa-apa juga niat sambil sahur sekalian, Pak Kiai. Nanti kalau di tengah jalan memang ada hal yang membuat kita tidak bisa melanjutkan puasa. Atau sahurnya diniatkan sebagai sarapan. Kan gitu. Nanti tinggal makan siang. Jadi ada orang sahur tapi makan siang. Boleh nggak? Tapi sebenarnya ya kan jadi rugi, Pak Kiai. Mendingan kan niat puasa aja sekalian. Kalau nanti batal karena memang kondisi-kondisi tertentu, insya Allah kita sudah dapat pahalanya kan. Walaupun batalnya kita udah kita yakini. Nanti jam 12 saya pasti makan. Pasti minum. Kalaupun misalnya saya mampu tapi nanti saya jadi lemes, sementara saya harus nyupir yang laki atau yang perempuan mungkin masih punya anak kecil, saya harus repot begini, dia pasti batal misalnya, tapi dia kan tetap punya pahala dalam rentang waktu itu gitu. Menarik. Pak Kiai, ini saya juga kadang-kadang bingung nih, misalnya kita safar nih mau makan 2 waktu sholat nih. Katakan duhur sama asar, tapi dalam kondisi ya mungkin itu tadi sudah mepet Idul Fitri sehingga kondisi jalanan mungkin luar biasa, macet gitu. Nah, saya suka bingung nih kadang-kadang, saya boleh nggak sholat jamak, qashar gitu misalnya, tapi di rumah. Gimana nih kondisinya? Boleh jamak qashar, jamak takdim di rumah. Atau sebaliknya, ketika arus balik. Saya menggapai 2 waktu sholat, boleh nggak saya sholatnya setelah sampai di tujuan? Gitu. Itu sama kan? Sama. Nah, gimana, Pak? ini para pemirsa, ini memang aturan fikihnya tidak menjawab itu. Karena dalam literatur fikih yang ada dan di masa Rasulullah, tingkat kesulitan orang dalam melakukan safar itu berbeda. Maka semua fatwa, semua buku fikih mengatakan orang itu melakukan jamak dan qashar itu kalau sudah memulai safar. Jadi kalau kita misalnya dari studi CNN nih di Mampang, kapan saya boleh memulai jamak? Ya katakan di rest area di Bekasi, gitu loh. Tapi nggak boleh melakukan itu di sini, karena status saya kan masih mukim. Sama ketika nanti saya sampai dari daerah, begitu saya sampai di rumah saya, kan sudah tidak disebut musafir. Nah, tetapi guru saya itu sering bilang gini, fikih itu harus berani menjawab tantangan zaman. Bukan sekedar kita memaksa orang untuk ikut aturan fikih, tetapi aturan fikih juga harus mengikuti. Bukan perkembangannya, tapi realita yang dihadapi oleh orang. Misalnya, saya bisa memastikan, apalagi sekarang kan ada radio, ada televisi yang meliput mudik. Saya tahu di jalanan itu macetnya luar biasa. Saya tahu masjid yang tersedia di rest area itu pasti penuh. Saya tahu untuk berwudu itu sangat sulit dilakukan. Maka dulu guru saya, kalau sudah bisa memastikan seperti itu, dia melakukan jamak takdim di rumah. Gitu loh. Dan pada saat yang sama, dia juga melakukan jamak takhir di tempat tujuan rumahnya saat harus balik. Kalau sampai di rumah nenek nggak apa-apa, karena kan itu bukan rumah saya, kan itu bukan daerah saya. Nah, itu sebetulnya berdasarkan apa? Ya berdasarkan kaidah fikih al-masyaqqatu tajribut taisir, di mana ada kesulitan, di situ harus dibuka pintu kemudahan. Nah, kecuali misalnya nih ya, saya bisa melakukan sholat itu dengan baik di tempat yang tidak terlalu berkerumun. Misalnya saya naik pesawat, saya tahu laporan dari bandara masih normal,
Artinya saya menjamak sholat itu di masjid bandara. Ya, itu. Gitu loh. Kenapa saya harus di sana? Karena masjid atau musolanya di bandara itu cukup banyak kan. Hampir di setiap gate itu ada tempat untuk sholat misalnya. Tapi ketika yang konteks yang seperti tadi menjadi sulit, itu rasanya untuk sekarang saya mengikuti pandangan yang membolehkan jamak takdim di rumah dan jamak takhir setelah sampai pada tempat tujuan. Oke, menarik. Nah, Pak Kiai misalnya gini, saya mudik nih ke kampung halaman saya di Jawa Timur, di Kota Ponorogo. Ya, oke. Butuh berapa jam dari Jakarta? Waduh, itu sih kira-kira 10 sampai 12 jam. Oke. Nah, biasanya tuh kan karena kita misalnya kita di rumah mudik nih seminggu, bisa jadi begitu ya, mungkin 3 hari, 4 hari gitu. Ada batasan waktu nggak kapan kita boleh Oh iya, masa jamak. Iya, menjamak itu sholat hanya pada 3 hari dan 3 paket sholat. 3 hari jadi dan sampai 3 di Ponorogo misalnya maghrib. Oke. Maghrib, maka maghrib besok masih boleh. Oke. Maghrib besoknya lagi Masih boleh. boleh. Maghrib besoknya itu adalah Itu terakhir. menarik. Oke, jadi 3 hari ya. 3 itu hari jadi dihitung acuannya. dari paket sholatnya. Bukan 3 hari masuk kapannya. Jadi saya masuk ke Ponorogo itu, sholat pertama apa yang saya lakukan di sana. Oh, Gitu. oke. Misalnya duhur. Duhur. Ya berarti 3 hari lagi ya duhurnya habis gitu. Oke. Jadi ketiga terakhir tuh duhur dijamak dengan asar. Tapi maghrib isanya sudah nggak boleh lagi. Oke. Karena sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Jadi Iya. batasannya 3 hari berdasarkan 3 hari. waktu kita sampai. Waktu kita sampai. Masya Allah, ini ilmu Jangan sekali. jangan keasikan gitu. Kadang-kadang keasikan, karena Iya, nyari-nyari mana masih dalilnya merasa, gitu ya. Iya, iya. Karena saya nggak mungkin. Ada orang yang seperti itu, tapi pendapat yang lazim dalam mazhab Imam Syafi'i yang 3 hari. banyak diamalkan itu dibatasi pada 3 hari 3 malam. Cara menghitungnya adalah awal waktu sholat yang kita kerjakan di tempat di mana kita ada, itu dihitung sampai 3 paket kan. Jadi kalau duhur saya mulai jamak takdim di rumah ibu saya misalnya di Malang atau di rumah ayah saya di Madura misalnya, maka setelah itu saya hitung nih, duhur berarti duhur di hari ketiga itu adalah terakhir saya boleh menjamak sholat, setelah itu tidak boleh. Oke, jadi sebenarnya ya sudah ya, dengan rukhsah-rukhsah yang sudah diberikan kepada kita, kita boleh ambil sebenarnya Pak Kiai ya. Iya. Rukhsah itu dikerjakan tidak mengurangi kehormatan orang. Bahkan di dalam hadis itu Allah mengatakan ridho banget sama orang yang mengambil rukhsah, kemudian dia mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Dan tercela dalam agama ketika dia mengambil hukum azimah. Azimah itu hukum asal. Sholat duhur 4 rakaat itu namanya azimah. Sholat duhur 2 rakaat itu namanya rukhsah. Gitu loh. Iya, Nah, keringanan. Jadi ini harus dipahami juga nih dalam konteks misalnya puasa. Perempuan yang karena haid tidak puasa, itu tidak mengurangi pahala dia kepada Allah. Karena itu hukum azimah. Iya, karena memang ketika haid dia tidak boleh. Iya. Nah, sementara saya kalau sakit, nggak puasa itu ngambil rukhsah gitu loh. Jadi logika itu harus selalu diingat. Jadi ketika kita mengerjakan azimah tapi mengeluh, ih capek-capek gini harus puasa lagi. Nah, lihat. Dia seolah mencela Allah kan. Padahal Allah ya. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Dan itu berbahaya sekali dalam agama. Ketimbang alhamdulillah ya, betapa sayangnya Allah. Kita safar boleh nggak puasa, sholat yang boleh 4 boleh dijadikan 2, bahkan waktu sholatnya digabungkan. Nah itu kan sedang bersyukur. Ya. Nah makanya ayat Quran fabini mati rabbika fahadis, itu ketika kita menunjukkan nikmat Allah fahadis. Alhamdulillah. Ketika kita tidak puasa minum, itu kan bahasa tubuh bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, panas-panas lagi macet di tol saya boleh minum. Masya Allah, menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Mudik Berkah Bernilai Ibadah. Pak Kiai, biasanya nih, ini juga tradisi sih sebenarnya. Kalau kita mau pulang kampung, kita biasanya nyiapin angpau kan buat saudara-saudara. Tuker uang baru. Tuker uang baru. Itu gimana itu tradisi. Ya? Tradisi. Itu sebenarnya tradisi yang baik juga kan. Dalam artian gini loh Mila. Ini kan agama itu dibangun dengan logika yang sama. Dia tidak boleh menghukumi A di sini dan menghukumi B di sana. Misalnya gini,
saya kalau sholat itu disuruh pakai baju yang apa? Yang terbaik. Bagus, yang terbaik ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kan begitu logikanya. Nah, maka pada saat yang sama, sedekah itu juga kan bagian Iya. dari ajaran agama. Betul. Kalau Anda bersedekah, sedekahkanlah yang paling baik kan. Gitu loh. Dan itu yang dikerjakan Rasulullah. Bayar hutang pun Rasulullah itu mengatakan gini loh, khairukum, sebagus-bagusnya kalian itu ahsanukum qadaan. Yang paling bagus kalau bayar hutang. Nabi pernah berhutang unta. Untanya Nabi pinjam dari saya, butuh unta nih untuk saya sembelih. Ambil unta saya Rasulullah. Disembelih sama Nabi, dimakan dagingnya, dibagi-bagikan. Nabi hutang unta kan. Begitu Nabi janji bayar, itu dibayar dengan unta yang lebih besar. Kata sahabat, Nabi kan dulu pinjamnya nggak sebesar itu. Kata Nabi, ya nggak apa-apa. Kan kalau saya membayar ini dengan ungkapan terima kasih dan sebagainya, itu kan menjadi kebaikan. Nah sama, bahwa ketika kita membagi angpau, ini tradisi ya, kegembiraan, kan sebelum sampai ke tangan saudara kita, itu sudah sampai kepada Allah. Gitu. Nah, ketiga niatannya adalah ini memberi yang terbaik, menggembirakan hati orang. Coba, anak kecil itu kan beda kan, dikasih uang yang lusuh dengan yang baru. Semangat yang gitu baru kan? semangat dia. Menggembirakan hati orang itu kan, bahkan dalam hadis itu termasuk satu amalan yang mendatangkan pahala besar setelah Anda mengerjakan kewajiban kepada Allah, itu adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati orang lain. Nah, jadi menukarkan uang itu juga bagian dari tradisi yang baik, asal niatannya juga baik, menyenangkan orang, berbagi dan sebagainya gitu loh. Pak Kiai, ini jadi pertanyaan tambahan. Misalnya kan kita pulang kampung, ketemu sama reunian lah ya, sama teman-teman misalnya. Nah, biasanya nih yang suka kita tidak sadari, itu jadi ajang buat kita untuk saling menunjukkan achievement kita tuh apa. Itu kan bisa jadi dilema juga ya. Itu adalah sesuatu yang negatif. Gitu. Nah, itu yang perlu dihindari ya. Tapi tadi baliknya seperti tadi Mila. Jadi kalau kita ingin membangkitkan semangat orang, misalnya gini, ada orang di desa dulu yang secara lahiriah, zohirnya nggak mungkin jadi orang hebat. Tiba-tiba jadi orang hebat, jadi pengusaha kaya atau apapun, dia pulang kampung. Dia kemudian tidak ada niatan ria, tapi sekedar menceritakan apa adanya dirinya. Ya perhiasannya, ya bajunya kelihatan bermerek kan, tapi ingin memberi inspirasi kepada temannya. Ayo loh, kalau kamu pun nggak bisa bekerja, tapi anakmu nanti harus bisa seperti saya. Itu juga kan menginspirasi. Nah, kuncinya tadi, kalau tiba-tiba ada dalam rasa di hati itu ingin membanggakan diri, ada pamer, ya cepat-cepat istighfar. Tapi tidak kemudian setiap reuni dan menceritakan kisah sukses itu menjadi sesuatu yang negatif gitu. Karena boleh jadi menjadi sesuatu yang positif kan. Bisa jadi saya punya kolega saya sukses, kemudian saat pulang, saya kan bisa bercerita sama anak saya. Nah, kamu tahu nggak, teman bapak tadi itu, dulu waktu sekolah miskinnya kebangetan. Bandelnya kebangetan. Sekarang jadi profesor. Nah, jadi sekarang jadi memberikan harapan juga ya. Harapan juga. Dan itu juga sesuatu yang mendatangkan pahala kan. Ketika dia bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, yang salah itu kalau kemudian semuanya diartikulasikan dalam bentuk materi. Sehingga ada orang yang tidak berani pulang kampung ketika dia tidak sukses secara materi, karena biasanya nanti semuanya akan pamer harta ketika reunian. Jadi jangan semuanya diukur dengan kacamata materi. Iya. Dan tidak semua yang kita punya harus kita tunjukkan. Iya, betul. Kan gitu. Kita harus membaca kondisi, melihat dan menjaga perasaan orang lain saat kita mudik. Itu tadi kuncinya. Rasa-rasanya saya setuju Pak Kiai. Jadi menjaga perasaan juga, mungkin tetangga kita atau kerabat kita ya. Iya, dan bukan boleh jadi nanti seiring dengan waktu. Mila jadi nenek, saya juga jadi kakek. Jangan kemudian membedakan anak-anak yang sukses dan anak-anak yang tidak sukses dari aspek materi. Tapi ketika semuanya berkumpul, kemudian secara fakta ada yang Allah berikan lebih dari yang lain, itu harus kita dorong. Ini loh inspirasi, lihat tuh kakakmu itu kan sebetulnya lahir dari rahim yang sama. Bapak ibu didik dengan fasilitas yang sama-sama miskin, sama-sama, tapi sekarang lihat kakakmu. Nah, itu
menjadi inspirasi. Tapi jangan kemudian kalau yang uangnya banyak dapat spesialis kamar di rumah nenek. Wah, misalnya. itu jangan Itu ya. kan kemudian Iya. nanti justru mengganggu Iya. nilai silaturahmi. Masya Allah, ini penuh ilmu, isinya daging Ya, semua Pak Kiai hari ya, ini. Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.